Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kajian selanjutnya sambutan perwakilan dari Majelis Ta'lim Nurul yang akan disampaikan oleh pembina Tamir Mukarram Al-Ustaz Imam Muhammad Syafiq Kurniawan. Kepadanya kami silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya diri apa duduk nih? Hah? Karena banyak yang minta diri, saya duduk deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdani wa afiyatiha wa nuril absari wa diyatiha wa qutil ajsadi wa ghadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita sama-sama diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan bermuajahah guna merayakan satu bentuk kegembiraan kita kepada makhluk yang teramat mulia yang Allah ciptakan, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diberikan cucuran rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di mana di malam hari ini kita merayakan Maulid atau kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat sebuah tema. Kita lihat sama-sama di belakang yang bacaannya pemuda yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang diniat dan hajatkan Allah ijabah. Penghormatan pertama saya ucapkan dan berikan kepada yang mulia guru kita Al-Habib Sayyid Bagir bin Fauzi Al-Mahdari, yang sama-sama kita hormati Takbir Masjid Al-Mujahidin Wan Sa'ali, sama-sama kita hormati pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Fata Ustaz Faizal Reza, sama-sama kita hormati Ustaz Abdul Rahman, sama-sama kita hormati khori kita Ustaz Taufik Adlan, sama-sama kita hormati Ustaz Muhammad Sahli. Mohon maaf saya nanya jadi tidak contekan karena nggak ada tulisan yang saya, kalau ada saya sebutin ya afwan. Mudah-mudahan guru-guru kita semua ini diberikan dan ditambahkan kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
diberikan keberkahan di dalam hidupnya, diberikan keselamatan di akhiratnya, dan dalam hidupnya ditambahkan ilmu yang bermanfaat, aw ilmun yantafa'u bi. Akhwat dan ikhwat sekalian yang saya cintai, ibu-ibu yang hadir di sini semua dan bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun bentuk ta'zim dan mahabbah saya tidak menguranginya. Berjalan seiringnya waktu, alhamdulillah, ternyata kita masih diberikan izin oleh Allah untuk hidup, bertemu dan berjumpa dalam perayaan Maulid. Karena saudara-saudara kita yang 2 tahun lalu kita terkekang, terkurung, tertekan dan terintimidasi untuk melaksanakan bentuk majelis, untuk melakukan bentuk kegiatan, mencari daripada bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pertolongan Allah telah datang dan malam hari ini kita sama-sama hadir untuk melaksanakan bentuk kegembiraan kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan dan kami sampaikan kepada para donatur, kepada para bapak dan ibu yang telah memberikan donasi dan sumbangannya, entah bentuk materi maupun moralnya, hingga terlaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan maaf juga kami sampaikan kepada segenap jajaran yang apabila bentuk daripada kegiatan kami ini kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena berangkat dari bentuk keikhlasan dan ketulusan, bentuk kegembiraan kami sebagai seorang pemuda, seorang remaja yang mudah-mudahan kami semua ini menjadi penerus daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan maupun perjalanan ketika melaksanakan bentuk dakwah, kiranya banyak sekali hambatan dan rintangan. Maka dari itu, di mana tempat maupun di mana keadaan terjadi satu persinggungan yang kiranya kita sama-sama bisa memakluminya, maka dari itu saya sampaikan dan kami sampaikan mewakili daripada Majelis Nurul Fatah, apa yang kami lakukan ini adalah salah satu bentuk ghirah, salah satu bentuk kecintaan kami dalam bentuk menuntut ilmu. Dan kiranya kami sampaikan pula bahwa pelajaran-pelajaran yang kami terima ketika kita sinkronisasikan dengan bentuk salah satu kitab karangan Al-Arif Billah Al-Habib Usman bin Abdullah bin Amir bin Yahya Al-Alwi yang mengarang satu kitab Adabul Insan. Di dalam masalah keempat dan 5 di situ beliau menerangkan dan menuliskan bahwa bagaimana adab daripada seorang muda kepada orang yang tua, dan bagaimana adab orang yang tua menyayangi daripada orang yang muda. Kita sama-sama tahu dan bisa baca dalam kitab karangan beliau. Jadi ketika seorang muda atau anak di zaman ini itu beda pendidikannya dengan anak-anak di zaman dahulu. Di zaman ketika saya, di zaman ketika Habib Bagir,
Guru-guru kita semua itu amat sangat beda pendidikan maupun pelajaran yang diterimanya. Maka ada salah satu ungkapan dalam bentuk analogi ketika mendidik anak sekarang itu diibaratkan, dianalogikan seperti kita bermain layangan. Nih kira-kira pernah main layangan kan? Waktu zaman saya main layangan, tahu layangan nggak? Anak sekarang taunya PUBG doang sama ML. Apa kalau kita bisa analogikan itu? Jadi ketika kita bermain layangan, jangan diulur terus itu benang, nanti bisa kita putus tangan. Kan kadang suka ada tuh benang yang nggak ikat di kalengnya, kita keenakan ngulur, lepas lagi. Dan juga ketika main layangan jangan sering-sering ditarik. Emang paling enak kalau layangannya itu apa, berepet ya, namanya ditarik ke bunyi. Jangan sering-sering ditarik. Kenapa? Ketika kita sering-sering tarik itu layangan, nanti bisa kebeler atau keset itu kita punya jari kena gilasan. Itu analogi yang diungkapkan orang tua. Apa pengkafrahannya? Jadi untuk anak sekarang itu jangan kita diemin terus, dia nanti keenakan. Karena dengan zona nyamannya dia beda. Waktu zaman kita itu guru-guru itu perih, benar-benar perih untuk ilmu. Kalau zaman sekarang udah enak, fasilitas sarana prasarana udah banyak, udah enak banget kan? Tapi antum jangan yang namanya itu terlena oleh zona nyaman, udah tinggal enaknya doang, jangan. Makanya jangan ngulur terus, terlena lupa. Dan juga jangan terlalu sering ditarik, dikerasin, dibentakin, nggak benar. Yang ada nanti kitanya kepeset, berontak tuh anak sekarang. Karena pinteran dia daripada kita. Anak sekarang pinter, cuman bedanya anak sekarang pinter cuma nggak cerdas. Beda antara pinter sama cerdas tuh beda. Anak sekarang tuh pinter-pinter, saya juga ngerti yang namanya main handphone gaptek. Bocahnya soal ngerti banget handphone. Kalah babi. Cuman anak sekarang tuh bedanya nggak cerdas. Itu yang harus dipelajari. Kecerdasan, apalagi masuk kategori antum bisa menjadi orang yang bijak. Subhanallah, langka zaman sekarang. Pinter doang, tapi nggak cerdas, apalagi soleh. Ya, jadi mengingatkan itu. Dan juga anak muda pun harus jadi dianalogikan seperti bola bekel, fleksibel dia. Kenapa? Ketika orang tua harus ikutin kemauan anak muda pun harus sebaliknya saling menghormati, ada tulisannya. Kenapa bisa begitu? Ketika orang tua minta yang namanya itu bola dipantulkan pelan, dia harus pelan. Kan bola bekel gitu ya. Ya ibu dulu pernah main bola bekel nggak? Nggak pernah kali ya? Main bola. Ya? Ketika diminta dipantulkan keras, dia harus berbalik dengan keras, mantul dengan tinggi. Jadi apa yang menjadi kemauan dan keinginan orang tua tuh kalian juga harus penuhi dan patuhi. Waktunya ta'lim di masjid, hadiri. Waktunya sholat jamaah, hadiri. Jangan geroyokan doang kalau ada momennya. Jadi harus ada keseimbangan di situ. Nah itu baru namanya sinkron, dia nyangkut, ya, baru dia bisa nyetel di situ. Kenapa begitu? Karena yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah bentuk yang namanya akhlakul karimah. Ya, mudah-mudahan kita semua
termasuk kategori yang diinginkan Rasulullah SAW dengan tema ini. Masuk dalam hadis Rasulullah SAW, sab'atu yuzilluhumullahu fi zilluhu yawma dhilla illa dhilluh, wa syakkun nasha'a fi ibadati rabbih. Itu mudah-mudahan. Kenapa? Karena ada 7 golongan manusia nanti di yaumil kiamah, di mana tidak ada naungan kecuali pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, dalam keibadatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diinginkan Rasulullah SAW. Mohon maaf yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih, tetap ucapan maaf dari bentuk perkataan, sikap, penerimaan maupun hidangan nantinya yang ada di sini. Kami nanti juga akan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga yang terhormat pada Habib bagian nanti akan memberikan pelajaran, tausiah dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Yang bisa ambil dan petik oleh-oleh buat sampai memberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ditanamkan di diri kita untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan kami, Bapak Farol Ustaz Ahmad Kurniawan atas sambutan juga disampaikan. Masuk ke acara yaitu ceramah ulama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Akhil Nabila dan Allah Habibullah Bakir bin Fauzi Al-Muhtali. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita cermati, kita pahami, kita mengerti, dan dapat kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari nantinya. Dan juga sekaligus mohon izin langsung ditutup nanti oleh guru kita Habib Bakir bin Fauzi Al-Muhtali. Untuk tempat padanya kami silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi subhanahu al-wadhi burhanu al-maqsudi fil wujudi karamu wa ihsanu. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sebelum saya berbicara, saya mohon yang ada di luar masuk. Ayo dimasuk majuan. Yang ada di luar mohon masuk. Kita akan baca qasidah dengan harapan diawali dengan qasidah kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad. Dengan membaca qasidah, kesumpekan kita dihilangkan oleh Allah. Dengan baca qasidah, mungkin ada yang punya hutang, hutangnya dilunaskan oleh Allah. Dengan baca qasidah, yang punya anak, insya Allah anaknya dijadikan saleh dan salehah. Kita hormati qasidah yang disebutkan nama Nabiuna Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wa daradi. Ya Rasul, semuanya baca. Ya Rabi'a syani wa daradi.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhtaram wal Mukarram yang kita muliakan, orang tua kita, para sesepuh bin sepuh kita, para orang tua kita, para umat kita, para ustazah kita, khususnya Wan Haji Sa'ali sebagai ketua Yayasan Masjid, begitu juga Bapak Fajar Maulana, begitu juga seluruh anggota DKM Masjid Masjid Al-Mujahidin yang insya Allah semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Begitu juga Bapak Maulani sebagai ketua RT 03, insya Allah Bapak Maulani panjangkan umurnya oleh Allah. Ada Pak Bapak Maulani ada? Insya Allah. Ya mudah-mudahan panjang umur saat latihan. Begitu juga kepada Ustaz Muhammad Dafi Kurniawan, pembina Majelis Nurul Fata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, berkahkan perjuangan beliau, Allah tetapkan beliau dalam keadaan iman dan Islam agar terus bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya Rabbal. Begitu juga Bapak Muhammad Sa'ali, begitu juga Ustaz Taufik Akan, semua yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak, anak muda, insya Allah semuanya mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad.
Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan bisa hadir di tempat ini. Walaupun dekat tempatnya, walaupun tahu tentang acara ini, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak izinkan dia untuk hadir, dia tidak akan hadir. Maka alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghadiri undangan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat berapa banyak manusia saat ini berkumpul di tempat-tempat yang di luar masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sedang berada berbaring di kasur mereka mungkin. Mereka sedang waliyadzubillah mengerjakan pekerjaan yang haram. Tapi alhamdulillah, waktu kita saat ini, detik ini berada di aula masjid, meninggikan nama Allah, meninggikan nama kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan keadaan kita seperti ini, tetapkan keadaan kita terus majelis taklim, tetapkan keadaan kita menghadiri undangan-undangan saudara kita. Yang terpenting, tetapkan diri kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, suka kita suka dengar sing dibacakan dalam maulid juga, innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di ayat tersebut sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, saat ini kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal. Jadi kalau ada orang yang tak mau hadir maulid, orang yang tak mau selawatan, jangan-jangan gak beriman. Karena yang selawat ini hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, sudah jelas dalam Al-Quran. Maka berbanggalah diri kita bisa hadir di majelis salawat. Berapa banyak pada saat ini mereka yang menafikan maulid Nabi, mereka menafikan kumpul-kumpul seperti ini. Waliyadzubillah, mereka bilang sesat, mereka bilang bid'ah, mereka bilang lain-lain sebagainya. Waliyadzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kumpul di tempat ini tidak lain, tidak bukan karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, karena kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita merayakan hari ini dengan cara yang baik, dengan cara berselawat kepada Rasulullah, dengan membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, juga didengarkan di majlis ini ilmu. Juga setelah ini ada hidangan makanan, ada sedekahnya. Juga saat ini bersilaturahmi. Itu semua perbuatan baik apa belum? Dianjurkan sama agama apa tidak? Dianjurkan. Kalau maulidan dia dangdutan, ya maaf, maulidan joget, maulidan melakukan hal yang haram maulidnya. Kenapa? Melakukan hal yang haram. Tapi kalau di dalamnya tidak ada keharaman, di dalamnya ada isi daripada intisari agama, maka ini diperbolehkan. Ya. Dari mana
dilihat, diperbolehkan. Sudah banyak para alim ulama kita ya membuatkan dalil untuk hal ini. Ya zaman sekarang kan orang main dalil. Ibu tahu dalil kan? Bukan bapak dalil, bukan. Ini dalil dari agama. Sekarang begini, orang nggak ngerti agama, baru belajar setahun, belajarnya lewat YouTube, tahu-tahu bicara dalil. Dalil apa? Apa yang dia ngerti soal dalil? Ya, nah sekarang kita ringkas saja. Ya, ada satu kata dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, man gala akhir kalami la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Rasulullah, siapa orang yang di akhir hayatnya saat dia berpulang ke rahmatullah, orang ini mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, dengan lantang, dengan dari dalam hatinya, maka orang tersebut pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau ada orang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tatkala akhir hayatnya, kira-kira ini orang benar apa nggak benar? Jawab yang bapak, kira-kira benar apa nggak benar? Kenapa akhir hayatnya ucap la ilaha illallah? Ibu, saya saksi bu, saya punya engkong. Ya kalau orang Betawi kan nyebutnya engkong. Kalau bahasa Arab njir. Tuh, kalau bahasa Jawa mbak. Ya. Itu saya punya mbak. Suka maulidan. Saya punya kakek-kakek dari atas sampai ke daripadanya Imam Ahmad bin Isa Al-Mu'ayyir sampai kepada Al-Imam Rabi'in Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Alawi, mereka semuanya maulidan. Bahkan kakek saya yang baru meninggal kemarin 2014 meninggal di rumah sakit Pelni, di dalam mulutnya dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya punya ingin sudah maulid, saya punya kakek sudah maulid. Kalau maulid itu gak bagus, kakek-kakek saya gak mungkin ucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena maulid gak bagus. Tapi karena dia suka maulid, saya punya ingin sangat suka ada maulid. Maulid di Kuitang datang, maulid di luar Batam Habib Hussein datang, maulid di Al-Yayasan Al-Abidin dekat makam Habib Utsman bin Yahya datang. Akhir hayatnya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup jadi pegangan buat kita. Kalau orang-orang yang maulid matinya sebelum khotimah, tidak sebelum khotimah, tak usah maulid. Tapi lihat bagaimana orang-orang yang maulid matinya husnul khotimah, mudah misalnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat Habib Hussein keramat luar Batam, begitu indahnya makam beliau. Ya, beliau sudah mati ratusan tahun yang lalu, tetapi keberkahannya terasa hingga saat ini. Berapa banyak orang yang berziarah kepada beliau, bertawassul kepada beliau dengan mengharap berkahnya Habib Hussein. Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya. Banyak orang yang kabul doanya di makamnya Habib Hussein keramat luar Batam. Demi Allah, kita lebih bagus datengin orang udah mati ratusan tahun tapi iman bertambah. Kita datang ke makam, iman kita naik, ingat dosa, ingat mati. Ya, daripada kita ketemu orang hidup jadi maksiat. Lebih baik mana? Lebih baik ketemu orang mati. Lebih baik kuburan daripada ketemu orang hidup tapi jadi maksiat. Bayangin ketemu preman, ketemu orang fasik, ketemu orang durjana, bukannya baik malah jadi sesat. Kita ke makamnya ulama, ke makamnya para halalim, ke makamnya para kiai, para kajengan, para abuya yang sudah berpulang ke rahmatullah, ke makam para auliya semua, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita temuin orang mati daripada temuin orang hidup. Kita jadi semua ada baiknya. Dan antum harus tahu, semua mereka itu gemar maulid Nabi, gemar membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Lalu kita suka dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa hari Senin, Bu. Anak muda biar tahu Rasulullah puasa hari Senin. Ya Rasulullah, ini ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, kita merujukan hadisnya umat Islam, namanya hadis udah Sahih Bukhari. Artinya sahih adalah hadis yang benar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Bukhari. Di situ ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, di mana nasum, kenapa kamu puasa di yaumil Isnin? Kata Rasulullah, di hari di hari ini aku dilahirkan. Rasulullah merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Nah, itu dalil Rasulullah memperingati Maulid. Puasa ini anjuran dari Allah apa tidak? Anjuran dari Allah. Puasa ini ibadah atau maksiat? Ibadah. Puasa. Maka Rasulullah mengingatkan kelahirannya dengan puasa, dengan ibadah. Nah, kita sekarang memperingati hari kelahiran Rasulullah dengan berselawat. Ya, sama dengan saya, dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sekarang kita agak muter sedikit. Ada orang lahir hari Kamis. Kamis kan sudah puasa. Lahir hari Rabu misalkan. Lalu di hari Rabu dia ingin berpuasa. Kenapa mau puasa? Karena di hari Rabu saya dilahirkan. Boleh nggak, Beb? Boleh. Karena hadis yang tadi saya sebutkan bukan berlaku untuk Rasulullah, untuk kita pun boleh. Karena puasa adalah ibadah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah dilahirkan di muka bumi menjadi orang Islam, lalu saat di hari kita lahir kita berpuasa, itu boleh. Insya Allah puasanya jadi pahala. Jadi kita insya Allah dikumpul di sini pasti dalam keadaan benar. Insya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bicara Nabi Muhammad, kita bicara keindahan. Kalau kita bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berbicara keindahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tampan. Nabi Muhammad paling tampan. Rasulullah yang mempunyai kulit paling cakep, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mempunyai suara paling merdu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan sahabatnya Nabi itu kalau berjalan di tengah malam bersama Nabi Muhammad di langit yang cerah, sahabat berjalan bersama Nabi Muhammad. Ini sahabat-sahabat melihat ke bulan, lihat lagi mukanya Rasulullah. Lihat ke bulan, lihat lagi mukanya Rasulullah. Bulan kalau lagi full itu indahnya bukan main, cakep bulan. Itu kata sahabat-sahabat Nabi, demi Allah, bulan karena indah kalau mukanya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sahabat Nabi makmum sholat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad iman, Allahu Akbar, baca Bismillah, baca Fatihah, baca surat Wat-Tin wa Zaitun, Turusin ila akhir ayat. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Demi Allah, suara yang paling indah adalah suara Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu Rasulullah kalau berjalan dadanya lebar, tapi bukan sombong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dipanggil orang, ya Muhammad, misalkan ada orang panggil, mau kafir, mau Yahudi, mau Nasrani, mau yang lebih tua, mau yang lebih kecil, Rasulullah kalau dipanggil itu nengok semuanya. Kalau orang yang manggil ada di belakang,
badannya Rasulullah putar ke belakang. Kalau orangnya ada di samping kiri, badannya Rasulullah putar ke sebelah kiri. Kalau orangnya ada di sebelah kanan, badannya Rasulullah putar ke sebelah kanan. Lihat akhlaknya Nabi. Kita kalau dipanggil bagaimana? Kita kalau dipanggil bagaimana? Rasulullah manusia paling mulia. Dalam qasidah Burda disebutkan kalau belakang ilmi fihi annahu masyarun, cukup pengetahuan bagi kita bahwa Rasulullah itu adalah manusia. Wa annahu khairu khalqillahi kullihi. Tetapi Rasulullah adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya ciptaan Allah. Kalau dipanggil nengok semuanya. Wal hatta anak kecil yang panggil. Kalau kita gimana? Misalkan siapa ya namanya Cecep. Wah. Apalagi kalau ada bocah yang panggil, maka nengok. Bocah tahu apa sih itu? Udah bilang lihat akhlaknya Nabi, lihat perangainya Nabi. Begitu juga ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan juga sifatnya Nabi tidak apa la yahsyal qadar. Nabi Muhammad punya sifat tidak apa la yahsyal qadar. Punya sifat apa? Kalau memberi tidak takut apa-apa yang akan dikeluarkan. Jadi apapun modelnya yang diminta oleh orang dikasih sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu ketika ada seorang wanita di kota Madinah, dia tahu ini Rasulullah kalau diminta apapun dikasih. Tidak mungkin gak dikasih. Dia menguji kesabaran Nabi Muhammad. Dia uji kesabarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya dia bilang, itu Rasulullah lagi mau makan kurma tuh. Itu Rasulullah lagi mau makan kurma. Ada mau deketin Nabi Muhammad, ada yang mau minta kurma yang mau dimakan sama Nabi Muhammad. Bayangin tuh. Bayangin tuh. Rasulullah mau makan korma, ya diminta. Wah sahabat-sahabat pasti marah. Ada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar udah memegang pedang aja. Jadi kurang ajar ini perempuan ini. Dia minta sama Nabi Muhammad korma yang mau dimakan di mulutnya Rasulullah. Nah begitu sampai mulutnya Rasulullah itu korma, perempuan teriak, ya Muhammad, ada minta korma yang ente makan. Sahabat sudah pada marah, sudah pada pegang pedang, kurang ajar, tak tahu adab. Apa kata Nabi Muhammad? Apakah diomelin? Apakah dihadiah ini orang? Enggak. Apa kata Rasulullah? Oh, ente mau pegang, mau ambil kurma jana, nih dilepehin lagi dari mulut Nabi. Nggak jadi makan jadi lagi, dilepehin lagi, dikasih ke wanita tersebut. Sahabat-sahabat menangis melihat akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita bagaimana? Kita kalau lagi makan, apalagi makanannya dikit, bagi dong, udah ada yang masuk pakai pita. Ini Rasulullah sudah masuk ke dalam mulutnya, diminta dikeluarin lagi. Tapi karena akhlak budi luhurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita ini begitu masuk korma yang dimakan bekas daripada mulutnya Rasulullah, ini wanita bersyahadat masuk Islam, kagum dengan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad ini akhlaknya sangat bagus. Ya. Sungguh rugi kita sebagai umatnya kalau mengenal Nabi hanya sebagai Nabi Muhammad aja, rugi. Rugi. Nabi Muhammad sebaik-baiknya manusia. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh para sahabat-sahabatnya. Kita ambil peringatan Maulid ini di antaranya yang pertama daripada sifat-sifatnya Rasulullah. Yang kedua, bagaimana
kita perlu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sahabat-sahabatnya Nabi sangat cinta dengan Nabi Muhammad, sangat sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah disebutkan dalam Sahih Bukhari. Lagi-lagi kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahihnya hadis. Apa? Itu Rasulullah kalau mau meludah. Rasulullah kalau mau meludah, tahu yang meludahnya. Itu sahabat berebut buat ngapain? Ya Rasulullah, ludahin tangan saya, ludahkan tangan saya siap jadi hidangan ludahmu ya Rasulullah. Ya, bagaimana sahabat cinta kepada Nabi. Ibu punya suami, Bu? Punya suami ya? Kalau suaminya ludah, mau bertandain? Ya. Tapi sahabat Nabi mau nandain suludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mau cukur rambut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat udah pada ngantri. Iya. Mau ngapain? Ambil rambutnya Nabi Muhammad. Tuh, ya. Wah, makanya Nabi Sayyidatuna Khadijatul Kubra, ya, Rasulullah ini bekerja dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, disemani oleh ajudan daripada Sayyidatina Khadijah yang bernama Maisarah, berdagang ke kota Syam. Ini Maisarah kaget dagang sama Nabi. Maisarah kaget, kenapa? Ini orang makin keringetan makin wangi. Ini orang makin keringetan makin wangi. Semakin Rasulullah keringetan semakin wangi itu tempat. Masya Allah. Ya, kita kira-kira bagaimana? Beluak boleh ya. Ini kalau Rasulullah keringetan makin wangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai para sahabat juga marah, pengen dapat daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ada bapak di sini ya? Pak itu. Oh, ada bapaknya. Pernah nggak Pak keringatnya dilap sama bininya? Kalau dilap, ya pernah. Kira-kira kalau pakai tisu dibuang atau disimpan? Tapi kalau Rasulullah dilap keringatnya para sahabat disimpan. Tapi sampai saat ini keringatnya Rasulullah masih ada di artefak di Turki, masih ada keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, Bu. Di zaman awal Rasulullah memulai daripada Islam, Rasulullah diutus menjadi nabi umur 40 tahun. Saat itu Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Begitu beliau berdakwah, semuanya orang-orang yang ikut Rasulullah pertama kali dijamin masuk surga. Kenapa? Karena perjuangannya begitu dahsyat, begitu berat. Bayangkan, siapa yang masuk Islam akan disiksa, siapa yang mengikuti Muhammad akan dipancung, akan disiksa, akan diarak dan lain sebagainya. Ya. Tapi bagaimana para sahabat Nabi yang awal-awal masuk ajaran Islam, sabiqun al-awwalun, bagaimana mereka? Mereka berjuang di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan mereka kepada Nabi amat besar. Ya, kita sudah tahu bagaimana cerita Sayyidina Bilal bin Rabah ditindih batu Bilal bin Rabah gara-gara ketahuan sholat. Ini pelajaran penting bagi kita. Ya, Bilal bin Rabah gara-gara sholat ketahuan sama majikannya yang bernama Umayyah ditindih batu. Sampai Umayyah ini menyiksanya sampai Umayyah capek. Jadi yang nyiksa capek. Kebayang yang menyiksa capek. Sehingga Bilal tetap Allah ahadun ahad. Katanya Umayyah, Bilal, ente gak usah murtad dah, ente edit aja Muhammad. Katanya Bilal apa? Ahadun ahad.
Sampai yang nyiksa capek. Kenapa Sayyidina Bilal bisa sekuat itu? Karena Sayyidina Bilal di belakang yakin bahwa dia mengikuti Rasulullah, pasti ajarannya benar. Sayyidina Bilal bilang dengan majikannya, demi Allah, kalaupun ente iris badan saya satu persatu dari daging yang kecil-kecil, aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Aku lebih rela mati dari daging yang kecil-kecil kamu potong ketimbang aku keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Keimanannya luar biasa, Pak. Beda zaman sekarang. Ya, dulu subhanallah. Makanya tidak kaget kalau Sayyidina Bilal masuk surga. Keimanannya luar biasa, kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa. Dari kaum perempuan ada. Ibu harus tahu, dari kaum perempuan ada perempuan yang pertama kali mati syahid. Siapa? Namanya Sumayyah. Sumayyah adalah wanita yang pertama kali syahidah dalam Islam. Siapa Sumayyah? Sumayyah adalah ibu istri daripada Yasir, ibu daripada Amr. Sumayyah adalah budak daripada Amr bin Hisham. Tahu Amr bin Hisham? Itu Amr bin Hisham itu panggilannya Abu Jahal. Jadi Sumayyah ini adalah budaknya Abu Jahal. Ketahuan masuk Islam Sumayyah, disiksa, dipancung di tengah matahari yang terik. Saat Abu Jahal pujuk Sumayyah, dihina Sumayyah. Ayo Sumayyah, kalau kamu mau lihat matahari besok pagi keluar dari agama Muhammad, kamu masuk agama Muhammad hanya sakit doang, katanya Abu Jahal. Apa kata Sumayyah? Demi Allah, Anda gak akan keluar dari agama Muhammad. Dipukul, disiksa, tetap dia gak keluar dari agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita sudah masuk 40 tahun ke atas, disiksa sangat kuat, menghadapi siksa tersebut tidak lain tidak bukan karena kecintaan mereka, kecintaan wanita tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu ketika Abu Jahal ini menghina Rasulullah di depan Sumayyah. Ya Sumayyah, kamu masuk Islam bukan tulus kamu nih dihina. Kamu masuk Islam, jangan-jangan kamu demen sama Muhammad, jangan-jangan kamu kepincut sama Muhammad. Marah Sumayyah. Nabi Muhammad dihina, dia bilang Sumayyah masuk Islam gara-gara kamu sama Rasulullah. Marah Sumayyah, diludahkan Abu Jahal. Apa kata Sumayyah? Demi Allah, ente lebih hina daripada Tubak. Tahu Tubak? Ente lebih hina daripada lalat. Marah Abu Jahal, marah. Akhirnya ambil pedang, di dalam riwayat ditusuk kemaluannya sampai tembus ke mukanya. Hadirin, mati syahid. Dan Sumayyah yang pertama kali mati syahid dari kalangan perempuan adalah Sumayyah. Bagaimana keimanannya? Lalu cerita ini bersambung, diriwayatkan juga di Sahih Al-Bukhari bahwasanya Ibnu Abbas dalam mimpinya bertemu dengan Sumayyah, karena beliau sudah mati, bertemu dalam Sumayyah dalam mimpi. Ditanya, wahai Sumayyah, kaifa tushistu? Bagaimana kamu syahidah? Kamu al-hadithi, apakah kamu menyesal karena kamu mati syahid, mati dalam membela ajaran Islam? Apa jawaban Sumayyah? Demi Allah, aku tidak menyesal sama sekali. Wa fawajadtu lazzatan fi ittiba'i Muhammad. Apa katanya? Aku telah merasakan kenikmatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Apa kata Sumayyah? Demi Allah, mereka yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang akan sakit, yang akan menyesal karena tidak mengikuti ajaran kebenaran yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cerita tadi dari kalangan wanita juga dari kalangan laki-laki menunjukkan bahwasanya pentingnya cinta kepada Nabi, pentingnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita tidak kenal Rasulullah, bagaimana dengan cinta? Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Nabi. Siapa ibunya Nabi Muhammad? Gak tahu. Siapa anaknya Nabi Muhammad? Gak tahu. Bagaimana keimanan mau ada di hati kita kalau kita gak kenal Nabi Muhammad? Bagaimana kita mau masuk surga bersama Nabi Muhammad kalau kita gak tahu siapa Nabi Muhammad? Oleh karenanya di Maulid ini, di peringatan Majlis Taklim Nurul Fata, kita jadikan momentum pada saat ini yang paling penting adalah harusnya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tanpa cinta kita gak akan pernah kenal dengan Rasulullah. Tanpa cinta iman gak bakal ada di dalam hati kita. Ayo kita cintai Nabi Muhammad sehingga keimanan kita bisa sama seperti sahabat-sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu selanjutnya kita akan membahas daripada sejarah yang sangat penting di dalam Islam. Ya, kita sekarang ini memperingati hari kelahiran Rasulullah adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Kelahiran Nabi Muhammad di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang pertama harus tahu ya, orang Islam harus tahu. Ingat sholat, ya, jangan sampai tinggal. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah dijaga sholat kita. Lalu terakhir apa pesannya Nabi? Al-mar'ah, apa pesannya Rasulullah? Jaga perempuan-perempuan kamu, jaga wanita-wanita kamu. Tuh Pak, disuruh jaga Pak. Anak perempuan dijaga, istrinya dijaga. Biar apa? Biar semuanya menjadi wanita yang solehah dan menjadikan generasi-generasi yang solehah. Makanya ya, ini mohon maaf nih, disebutkan penghuni neraka paling banyak wanita. Mohon maaf nih Bu, ini nyata. Kenapa? Coba dilihat, ada aplikasi yang tenar sekarang, namanya Toktik. Kira-kira kalau orang buat Toktik yang dilihat laki atau perempuan? Yang doket-doket laki atau perempuan? Ya, ada. Bayangkan kalau sudah seperti ini, bagaimana mau didik anak? Bagaimana mau jadi ibu yang benar? Joget aja. Lebih baik dari orang-orang yang ada di kampung nggak pakai jilbab daripada orang jilbaban main TikTok mana? Orang main TikTok juta orang ya. Orang yang di kampung ya paling bang Reklo dia, bang Udin paling yang dia. Kalau di TikTok, kamu bilang ya, jangan hati-hati. Ayo kita tingkatkan iman kita. Ajari anak-anak kita sholat, ajari anak-anak kita tutup aurat, ajari anak-anak kita yang baik. Demi Allah, ibu-ibu ini adalah sekolah pertama bagi anaknya. Kalau ibu-ibunya benar, insya Allah anaknya pada benar. Kalau ibu-ibunya bagus, anaknya pada bagus. Wallah, generasi sekarang bergantung kepada para wanita-wanita kita. Kalau wanita-wanita kita bagus, generasi selanjutnya akan soleh dan solehah. Ini pesannya Nabi. Ayo kita jaga pesan Nabi ini. Sholat yang pertama, dan wahai para laki-laki, jaga wanita-wanita yang ada di rumah kita, dan juga ibu-ibu, ayo kita jaga ketakwaan kita, keimanan kita. Siapapun pengajian yang ada di sini, ibu harus hadir. Ustaznya siapa kek datang aja udah, lihatnya lagi baik udah ngaji. Insya Allah bawa berkah. Insya Allah kita berkah menjalankan daripada ayat omongan Rasulullah SAW. Kita punya keadaan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang punya anak, insya Allah anaknya diberikan anak yang saleh dan salehah. Yang hadir di sini banyak ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu anaknya di rumah jadi anak saleh-salehah. Yang laki-laki di sini, insya Allah semuanya dia punya istri, dia punya anak dijadikan saleh dan salehah. Amin, amin ya rabbal alamin.
pesan doa. Ayo kita doa sama-sama. Kita angkat tangan kita. Doa silahul mu'min, doa senjata orang mukmin. Banyak-banyak berdoa. Mari kita mulai sekarang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan bi'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ihdina bihuda. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shadaratil maut wa najatan minan nar wal afwa min al-hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah taqabbal du'ana, taqabbal hajatuna, taqabbal ma fi qulubina. Allahumma taqabbal hajatan dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Kita ucap sama-sama la Yang biasa sampaikan